Selamat pagi Ketua Pagi Pusat, kemudian Ketua Departemen Optin Universitas Gadjah Mada, para narasumber yang kami hormati, yang kami cintai, karena kita sering sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian termasuk Jawa. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sehat buat kita semua. Izin saya menyampaikan paparan yang diberikan yang sudah disiapkan oleh Ibu Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang pada kesempatan ini beliau tidak bisa menyampaikan sendiri sehingga beliau mendiskusikan kepada saya. Izin saya sketch dulu ya. Ya, sampun, ya. Sampun. Maaf, soalnya ini laptopnya bukan pakai yang biasa. Jadi tadi terkait dengan AKKN, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa memang pemerintah mendukung tentang AKKN ini melalui salah satu program di RPJMN, itu tentang peningkatan kesehatan ibu anak. Nah, tentunya program prioritas nasional ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga tentu didukung oleh program-program lain, seperti program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, di mana juga ada 12 indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian ada program penyediaan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini adalah kita harus bisa memenuhi standar-standar dari fasilitas pelayanan kesehatan apabila kita akan melakukan peningkatan terhadap kesehatan ibu anak khususnya. Kemudian selain itu juga kompetensi maternal dan natal juga SDM-nya harus kita tingkatkan, distribusinya juga harus kita buat yang lebih baik, dan juga untuk menilai pasienkes kita melakukan akreditasi. Akreditasi di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 85% rumah sakit sudah terakreditasi. Kemudian program-program penunjang lainnya tentunya adalah untuk dapat mencapai penurunan AKKN itu dalam meningkatkan standar dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka harus didukung oleh anggaran. Anggaran ini dalam bentuk DAK atau dana alokasi khusus untuk perbaikan fasilitas kesehatan maupun peralatan, juga dana dekonsentrasi yang biasa kita gunakan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang ada di provinsi masing-masing. Nah, beberapa upaya tadi untuk AKKN saya rasa semua juga paham ya. Pertama, tadi sudah saya sampaikan ada peningkatan akses dan mutu di fasilitas kesehatan. Kedua, salah satu adalah menetapkan pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak nasional, serta membuat yang juga melakukan pola pengembangan jaring terhadap rumah sakit connect dan puskesmas connect. Yang ketiga adalah meningkatkan peran rumah sakit vertikal. Jadi ini memang sudah diamankan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit vertikal itu harus bisa mengampu kepada rumah sakit di wilayahnya khususnya. Jadi tidak hanya terkait dengan maternal. Jadi di sini peran rumah sakit vertikal terhadap rumah sakit regional dan rumah sakit di wilayah-wilayah tertentu itu memang menjadi tugas dari rumah sakit vertikal. Kemudian ada juga penetapan rencana kebutuhan dan stratifikasi layanan bagi fokus AKKN yang menjadi prioritas. Dulu ada 120 kabupaten kota, sekarang sudah ditingkatkan menjadi 200 kabupaten kota, misalnya fokus untuk AKKN yang menjadi prioritas kita. Kenapa diprioritaskan? Untuk di fokus tersebut kami memberikan dana alokasi khusus tadi. Jadi seperti yang sedang kita kerjakan pada minggu ini adalah kita menentukan dana alokasi khusus bagi rumah sakit connect, NICU dan sebagainya. Kemudian tentang sistem rujukan melalui pengembangan sistem rujukan pelayanan maternal neonatal. Jadi mungkin Mas Jawa sudah sering mendengar bahwa adanya pemanfaatan sisrute PSI 119 itu sudah ada dan sudah sering disosialisasikan. Tapi saat ini mulai dikembangkan untuk sisrute khusus untuk maternal neonatal. Begitu juga PSC, karena kita tadi saya sampaikan bahwa memang pas kita pada saat ini salah satunya ada tentang kesehatan ibu dan anak, maka sekarang semua harus berorientasi kepada meningkatkan kesehatan ibu anak. Termasuk pembuatan PSC di 120 fokus harus diprioritaskan. Nah, mungkin sedikit
saja ini penilaian level pelayanan di 120 kualitas, ternyata bahwa memang sudah 822 rumah sakit di 120 lokus itu yang sudah mempunyai spesialis anak, spesialis obgyn, dan spesialis anestesi. Tetapi kita juga tidak dari bahwa masih ada rumah sakit sebanyak 110 rumah sakit yang belum sesuai standar. Itu dia tidak memiliki dokter spesialis anak dan spesialis obgyn. Nah, ini menjadi PR kami, dan tentunya tidak bisa kalau hanya PR Kementerian Kesehatan sendiri, tapi harus dibantu oleh Bapak Ibu teman-teman profesi. Bagaimana kita bisa memenuhi SDM semacam ini agar rumah sakit itu dapat memberikan pelayanan sesuai standar. Nah, di lokus prioritas AKKN yang 120 tadi memang kita lihat bahwa kondisi rumah sakit memang hampir sama. Jadi rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak itu kurang lebih hampir sama, sekitar 55%. Tapi untuk presentasi rumah sakitnya untuk yang belum memenuhi standar SPA masih ada, yaitu sekitar 13%. Nah, ini yang harus kita penuhi dari Kementerian Kesehatan dengan memenuhi melalui dana alokasi khusus agar yang 13% ini punya standar SPA yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana sih peran pemerintah dalam menunjukkan Natuna COVID-19? Tadi saya sudah dengar dari beberapa presentasi dari para narasumber sebelumnya bahwa memang benar bahwa COVID-19 ini memang PR kita bersama, tidak bisa kerja sendiri. Kementerian Kesehatan tidak akan mungkin bisa menyelesaikan tanpa bantuan teman sejauh sekalian. Ingin saya sampaikan bahwa tentunya ini masih jauh dari sempurna apa yang disediakan Kementerian Kesehatan, tapi tentu dengan kita bergandengan bersama-sama, tentu ini akan bisa kita atasi. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada hingga terakhir ini adalah data tanggal 22 Agustus 2021. Jadi dari rumah sakit online, sebenarnya rumah sakit rujukan COVID-19 itu ada 1011 rumah sakit. Yang 132 itu memang berdasarkan SK Kementerian Kesehatan, tapi yang 879 itu SK Gubernur. Jadi terus terang nambah terus nih yang dari rumah sakit SK Gubernur. Ya, apalagi pada saat kita kemarin Juli mungkin ada pertambahan, karena saya ingat terakhir itu 998, jadi sekarang sudah 1011. Sedangkan total rumah sakit Indonesia itu ada 3096, cukup banyak sebenarnya. Jadi itulah juga salah satu peran teman sejawat bagaimana kita bisa memenuhi SDM di 3096 ini. Nah, distribusinya saya sudah cukup rata untuk rumah sakit rujukan tersebut. Nah, kalau kita lihat data yang terakhir pada tanggal 23 Agustus ini, memang kita semua rumah sakit dikejar untuk bisa meningkatkan kapasitas tempat tidur. Bahkan rumah sakit pemerintah harus meningkatkan kapasitas sampai 40%. Pada saat lonjakan kasus kemarin, kita ketahui semuanya masih juga belum cukup pada waktu itu. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa melihat ke grafik sedikit pada mulai akhir bulan Juli, ini sudah terjadi penurunan dari tempat tidur yang terpakai dibandingkan dengan pada waktu eskalasinya pada Juni-Juli kemarin. Jadi sekarang 5 Agustus alhamdulillah sudah mulai turun, dan mudah-mudahan sih turun terus ya. Kita semua berharap. Dan sampai ada gelombang ketiga. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya PPKM ini bisa terus turun, dan jangan sampai kalau PPKM-nya dihentikan, ini akan jadi meningkat lagi. Ya, kita semua berdoa ya. Nah, sebenarnya prinsip utama dalam tugas rumah sakit pada masa pandemi itu sebenarnya sudah kita ketahui sama-sama. Pertama, harus berikan layanan, baik itu COVID maupun non-COVID, dengan menerapkan prosedur screening, triase, dan data sanitasi. Kedua, kita harus bisa mengantisipasi penularan itu terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan. Sudah banyak yang sudah dilakukan oleh rumah sakit terhadap tenaga kesehatan, baik itu sesuai dengan arahan Dirjen Yankes terkait dengan pemeriksaan PCR dan seterusnya, dan juga dilakukan tim mitigasi di rumah sakit masing-masing.
Ketiga, menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Mungkin nomor 3 ini teman-teman tenaga kesehatan sudah melakukan, tapi yang agak menakutkan adalah protokol pencegahan COVID-19 di masyarakat yang mungkin masih belum optimal. Yang keempat, menyediakan fasilitas perawatan terutama ruang isolasi 19 dan cara misalkan di sistem penanganan. Kami berharap bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik karena akan kembali pelayanan yang tertunda selama masa pandemi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya COVID ini kita semua berkonsentrasi memang agak terganggu. Ya, jadi ini menjadi PR kami juga, padahal di KMK 413 2020 dia sudah mengatakan bahwa walaupun dalam masa COVID pelayanan esensial ini harus tetap dijalankan. Nah, oleh sebab itu keluarlah surat Dirjen Yankes pada itu tahun 2020 ya, tentang bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit rujukan dalam penanganan kasus rujukan maternal neonatal dengan COVID-19. Jadi intinya bahwa rumah sakit rujukan itu harus mampu melaksanakan layanan maternal neonatal. Seperti dia harus bisa mengurangi transfusi udara. Jadi dia pada waktu itu masih diajukan menggunakan delivery chamber yang mungkin saat ini sudah tidak menggunakan lagi. Jadi ini memang suratnya di tahun 2020. Kemudian melakukan tindakan di OKA menggunakan tekan negatif atau bisa dimodifikasi aliran udaranya, dan yang terpenting adalah pada waktu itu dari POGI minta adalah APD sesuai standar, dan ini sudah kita sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Dirjen Yankes. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi saat ini pun juga karena kasus maternal neonatal masih ada, kematian pada maternal neonatal, maka juga keluarlah surat himbauan dari Direktur Yankes rujukan tentang penetapan rumah sakit rujukan ibu anak COVID-19. Jadi sebenarnya penetapan rumah sakit rujukan ibu dan anak ini dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan rumah sakit dan yang negatif punya ruang pada bayi baru lahir dan ruang intensif baik ICU, NICU, dan NICU. Jadi intinya semua rumah sakit yang memberikan pelayanan terhadap ibu dan anak dengan COVID-19 harus mempunyai standar atau fasilitas dengan kriteria tersebut. Ibu Mas Jawa, saya rasa mungkin teman sejawat sudah mengetahui bahwa POGI melalui wakilnya ya. Jadi Kepmenkes 5671 2021 terbit tanggal 19 Agustus 2021 yang kemarin 2 hari ini kami melakukan sosialisasi, di mana yang sebelumnya adalah dalam bentuk buku protokol yang dibuat oleh 5 organisasi profesi. Nah, pada Kepmenkes ini tentu kami melibatkan profesi-profesi yang lain termasuk POGI. Terima kasih teman-teman POGI sudah menyampaikan tentang kasus obstetri yang sudah kita bisa baca di sini karena cukup jelas. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum melihat, monggo dilihat. Ya. Kemudian sebenarnya kita juga ada tentang pengembangan sistem inovasi layanan kesehatan, baik itu berupa registrasi online, jadi kita ngatur jadwal kunjungan pasien, bagaimana kita melakukan kajian mandiri terhadap COVID-19, itu dilakukan di saat kita melakukan registrasi. Kedua, tentang telemedicine, tadi juga sudah disampaikan, telemedicine nanti sudah ada peraturannya. Nanti saya baca dulu. Ketiga, bagaimana kita menyusun, kalau bisa kita semua menggunakan e-resep dan jasa kurir obat, agar sebisa mungkin tidak melakukan kontak dengan rumah sakit, khususnya bagi mereka-mereka yang punya risiko. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, memang sudah keluar pedoman pelayanan kesehatan melalui telemedicine pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, nomornya 4829/2021. Nah, tujuan dalam
Kemenkes-nya adalah agar terselenggaranya upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 antara dokter dan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine. 2, agar terlaksananya pemantauan secara daring, khususnya pada pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lain melalui telemedicine yang optimal dan efektif. Yang ketiga, kita berharap bahwa keputusan Menteri Kesehatan dapat membuat terkendalinya rujukan pasien COVID-19 yang ke rumah sakit melalui pencegahan perburukan kondisi kesehatan pasien COVID yang melakukan isolasi mandiri. Kita ketahui nomor 3 ini memang banyak sekali kasus ya, tidak semua juga paham dan masuk di dalam berita-berita bahwa banyak sekali kasus kematian pada saat pasien isolasi mandiri. Adapun kegiatan dalam telemedicine ini secara umum adalah berupa konsultasi, komunikasi, dan edukasi, kemudian bisa dalam bentuk konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan pelayanan telefarmasi. Kemudian kedua juga tentang penyelenggaraan pemantauan secara daring kepada pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman sejawat di rumah sakit, mungkin peraturan ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu dalam melakukan atau membuat pelayanan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Nah, sedikit menggambarkan tentang SISRUTA atau sistem rujukan terintegrasi. Saya ini semua sudah mengetahui bahwa sistem rujukan maternal ini juga sudah terdapat dalam SISRUTA. Intinya dalam SISRUTA itu, rujukan itu kita berdasarkan kewenangan atau kompetensi dari penyakit. Jadi tidak lagi sifatnya berjenjang, tapi tergantung kepada kompetensi dari SDM dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Jadi mulai dari FKTP bisa ke RSUD kabupaten kota, rujukan regional, rujukan nasional. Tetapi tidak harus berjenjang. Jadi ini bisa lompat tergantung dari kasus yang ada. Oleh sebab itu pengisian dari SISRUTA ini di fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan sehingga nanti kita bisa tahu kemana pasien ini harus kita rujuk. Nah, ini ada beberapa sertifikasi pelayanan kesehatan ibu anak atau sistem rujukan maternal neonatal nasional yang kami sudah dapat dari teman sejawat dari teman-teman yang menyusun SISRUTA bahwa dibagi bahwa untuk rumah sakit regional itu adalah rumah sakit rujukan regional adalah mereka bisa melaksanakan penyakit utama tanpa komplikasi atau penyakit penyerta. Sedangkan untuk rumah sakit rujukan provinsi adalah penyakit utama dengan komplikasi atau penyakit penyerta. Sedangkan pengelola rumah sakit rujukan nasional, apalagi pusat kesehatan nasional, tentu dia harus bisa memberikan pelayanan bagi penyakit utama dengan komplikasi dan penyakit penyerta yang memerlukan intervensi secara terintegrasi. Contohnya misalnya, ya baik, maaf. Ini kira-kira fiturnya, jadi Bapak Ibu, rujukan maternal dan neonatal sudah ada di dalam fitur SISRUTA, termasuk juga tentang rujukan COVID-19. Nah ini saya rasa sudah disampaikan, jadi ini mulai dari SISRUTA, kalau kita masuk kode SISRUTA ibu bayi, dari kita bisa menuju kemana Ponet, kemudian masuk ke jejaring Ponet, dan seterusnya. Ini ada melalui SISRUTA. Nah ini kode-kodenya Bapak Ibu sekalian, sudah dibuat draftnya memang kalau salah sudah selesai. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dimasukkan di dalam SISRUTA sehingga pada saat kita mengirim bisa memasukkan diagnosisnya, maka dia akan dituju ke rumah sakit mana. Tidak melulu harus berjenjang. Terakhir, saya dengan KM 13/2020 tentang pelayanan esensial bahwa kondisi akut dan kritis pada ibu hamil atau kasus-kasus gawat darurat di masa pandemi itu tetap harus berjalan. Kasus-kasus gawat darurat ini adalah salah satu pelayanan esensial yang tidak boleh dihentikan. Jadi kalau ada kondisi ibu hamil, tentunya kalau memang kondisinya kritis ya, dia bisa dikirim ke rawat inap, bisa langsung ke kamar operasi atau ke LPK, atau ke rawat intensif, bisa ICU atau HCU. Prinsipnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas narasumber sebelumnya, kita harus melakukan screening sebelum tindakan operasi. Diutamakan adalah pemeriksaan PCR. Alhamdulillah kan sekarang sudah lebih mudah, tapi kalau memang itu situ ya mungkin kalau memerlukan waktu mungkin bisa menggunakan rapid antigen.
Bila jika tidak memungkinkan juga karena kasus gawat darurat yang tidak bisa menunggu lagi, maka kita harus bisa melakukan tata laksana tindakan pemudahan sesuai dengan protokol COVID yang ada. Jadi menggunakan APD yang sesuai, APD lengkap sesuai dengan sesuai dengan risiko yang kita hadapi. Saya rasa itu saja. Kesimpulannya adalah penguatan rumah sakit rujukan itu digunakan sebagai dasar penguatan untuk rujukan maternal neonatal. Nah, rumah sakit rujukan COVID harus dapat melaksanakan surat edaran Dirjen tadi tentang siap-siapkan rumah sakit rujukan dalam menangani rujukan maternal dan neonatal. Ketiga, pemerintah sudah mengupayakan memperkuat sistem teknologi kesehatan dalam menangani COVID dengan berbagai metode atau beberapa sistem yang ada, bahkan sekarang ada Peduli Lindungi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini sudah bisa membantu remaja sekalian dalam memberikan pelayanan khususnya pada ibu anak, walaupun kami paham bahwa ini masih sangat belum sempurna, tapi marilah kita memperbaiki secara bertahap. Kemudian keempat, penyelenggaraan telemedicine agar bisa dilaksanakan untuk pelayanan kesehatan dan pemantauan pasien COVID-19 pada saat isolasi mandiri, juga pada pasien-pasien ibu hamil mungkin pada saat ini. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa tampilan yang tidak terlihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.